Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wikandika Setianugroho dengan NR 50262411033. Hari ini saya akan mempraktekkan lab 2.7.8 yaitu untuk mengkonfigurasi fitur security di Windows dan Linux. Lalu langkah pertama kita harus memverifikasi konektivitas antara lab VM-nya dengan Windows host komputer. Untuk itu, sebelum mulai kita bisa mengecek di setting di network adapter. Nah, ini pastikan bridge ya. Kalau sudah bridge, sudah siap. Kemudian kita akan coba untuk mengecek IP address-nya. Di sini bisa dilihat IP address-nya. Lalu selanjutnya kita akan mengecek IP address di Windows. Bisa menggunakan IP config. Biasanya bisa dilihat ya IP address-nya yang 192 bla 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 ini ya. Oke, lalu lanjut. Lalu selanjutnya kita dapat mengecek kapan terakhir kali Windows diupdate ya. Kita bisa melakukan dengan check for updates. Nah, di sini bisa dilihat kalau Windows saya sudah terupdate ya. Terakhir kali dicek itu jam 10.49 pagi tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengecek active hours. Nah, di sini bisa dilihat active hours-nya dari jam 7 sampai jam 00. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengecek update di Linux ya. Kita bisa menggunakan sudo apt-get update ya. Sudo apt-get update. Nah, di sini sudah bisa dilihat update-nya selesai. Selanjutnya kita akan coba untuk menginstal update-update terbaru untuk aplikasi-aplikasinya ya. Kita bisa menggunakan sudo apt-get upgrade. Yes. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa ini mengupdate setiap aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan mengatur Windows Local Security Policy. Untuk itu kita akan masuk ke Local Security Policy. Nah, di sini bisa dilihat ada banyak menu ya. Lalu kita bisa melihat ini ada menu Account Policies, Local Policies, Windows Defender Firewall with Advanced Security, Network List Manager Policies, Public Key Policies, Software Restriction Policies, Application Control Policies, IP Security Policies on Local Computer, Advanced Audit Policy Configuration. Itu tadi menu-menu polisinya yang ada. Lalu kita masuk ke Account Policies, lalu ke Password Policy. Nah, di sini ada banyak polisinya ya. Yang pertama itu ada Enforce Password History. Ini dipakai untuk mengatur seberapa banyak unique password yang ada sebelum bisa dipakai passwordnya ya. Nah, ini kalau diklik 2 kali ini bisa dilihat menu-menunya. Nah, sekarang kita akan coba set value-nya kedua ya. Lalu kita juga bisa mengubah maximum password age-nya misalnya 90. Misalnya minimum length-nya 7 ya. Lalu complexity requirements misalnya kita enablekan saja minimum password size-nya misalnya 1. Nah, ini merupakan aturan-aturan yang sudah kita set untuk passwordnya ya. Nah, store password using reversible encryption ini dimatikan karena ini sama aja kayak menyimpan
apa store password using reversible encryption ini sama saja seperti menyimpan password secara plain text. Nah, untuk itu ini jangan diaktifkan kecuali memang aplikasinya lebih dipentingkan dan butuh untuk proteksi informasi passwordnya, untuk memproteksi password informasinya. Nah, lalu untuk mengetesnya kita bisa change password. Nah, sini seharusnya ada menu password, cuman entah kenapa di versi Windows saya ini hilang ya, nggak ada. Jadi misalnya kita memasukkan password dan passwordnya itu tidak memenuhi minimum requirement ini, maka passwordnya itu tidak akan bisa dipakai. Jadi untuk bisa memakai password baru harus memenuhi semua requirements itu. Nah, lalu selanjutnya masuk ke account logout policy. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 polisi ya. Namun di sini bisa dilihat security settingnya itu not applicable atau null. Ini karena saya memiliki versi Windows Home dan local security policy-nya ini merupakan third party ya. Jadi saya menginstalnya secara manual. Jadi ini tidak bawaan dari Windows saya karena Windows saya ini Windows Home. Kalau local security policy yang asli itu ada di Windows 11. Di situ kita bisa mengatur account logout duration-nya. Karena saya install sendiri, jadi tidak bisa ya saya ubah-ubah. Nah, kalau misalkan account logout duration-nya itu 10 menit dan account logout threshold-nya itu misalnya 5. Artinya saya memiliki 5 kesempatan untuk boleh passwordnya salah. Nah, setelah salah 5 kali, maka saya akan ada logoutnya. Nah, logout duration-nya itu nanti 10 menit itu tadi ya, baru nanti saya bisa mencoba login lagi. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke mengkonfigurasi audit policy di security setting. Kita masuk ke local policies, lalu audit policy, lalu kita masuk ke audit account logon events. Ini ya, ini juga bisa dilihat no auditing. Seharusnya ada sukses atau failure. Nah, sini ada sukses failure. Ini misalnya kita pencet explain. Nah, sini isi penjelasan dari audit ini. Sini bisa dilihat ya, bisa dilihat satu persatu. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi firewall. Untuk mengkonfigurasi firewall kita bisa membuka Windows Defender. Nah, di sini bisa dilihat Windows Firewall-nya itu menyala. Nah, apa keuntungannya Windows Firewall? Windows Firewall ini keuntungannya itu untuk mencegah hacker-hacker untuk masuk ke komputer kita. Nah, gimana kok bisa masuk hackernya? Biasanya melalui internet. Nah, Windows Firewall ini kayak satpamnya gitu lah, buat menjaga komputer kita dari serangan-serangan hacker. Nah, di sebelah kiri sini bisa dilihat ada opsi allow an app or wizard through Windows Defender Firewall. Nah, di sini ada banyak aplikasi-aplikasi di mana kita bisa mengatur apakah boleh menerima komunikasi internet dari luar atau tidak. Ini ya, ada checkboxnya. Nah, apa konsekuensi negatifnya kalau kita memiliki banyak sekali exception? Tentunya kalau kita memiliki banyak exception, konsekuensi negatifnya para hacker atau penyerang nanti bisa resikonya lebih tinggi untuk memasuki sistem kita. Kenapa? Karena semakin banyak exceptions, maka
komputer kita akan semakin rentan lah, karena kita membuka sebuah lubang agar koneksi yang dari luar itu masuk ke komputer kita. Jadi hacker bisa kesempatannya lebih tinggi untuk masuk sistem kita. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi Advanced Security Features di Windows Firewall untuk memperbolehkan echo request. Kita akan pencet Advanced Settings. Lalu di sini bisa dilihat ya, ada inbound rules, outbound rules, connection security rules, monitoring, dan monitoring. Nah, kita akan pencet inbound rules. Nah, di inbound rules ini di sebelah kanan bisa dilihat ada banyak pilihan ya. Nah, di sini kita akan mengeklik new rule. Nah, kita akan pencet custom karena kita ingin custom ya. Next. Nah, protokolnya kita akan coba ubah ke ICMP v4. Next. Profilnya kita akan menonaktifkan public agar koneksi dari luar atau dari public itu tidak bisa masuk ke sistem kita. Next, namanya kita namakan ETSID saja. ETSID finish. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul role yang baru. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal dan menjalankan aplikasi ya. Ada dua aplikasi yang akan kita coba install. Yang pertama itu ada CHK Rootkit dan Linux ya. Nah, untuk menginstal CHK Rootkit bisa dilakukan dengan sudo apt install CHK Rootkit. Nah, CHK Rootkit ini berfungsi untuk mengecek apakah ada malware rootkit di dalam sistem, karena malware rootkit ini biasanya menyerang sistem komputer kita dan bisa sangat berbahaya. Nah, malware rootkit ini biasanya berdiam di komputer kita dan bersembunyi lah. Nah, untuk itu kita memerlukan CHK Rootkit ini agar kita bisa mendeteksinya dan mengetahui apakah ada atau tidak. Nah, selanjutnya untuk mengeceknya kita bisa menggunakan sudo CHK Rootkit. Nah, bisa dilihat di sini kita tidak ada malware-nya ya. Nah, kita juga bisa piping CHK Rootkit ini dengan grep untuk menspesifikkan kata tertentu atau kita ingin menspesifikkan sesuatu. Misalnya sudo CHK Rootkit lalu grep ini misalnya kita ingin mencari worm. Kita bisa menuliskan seperti itu. Nah, bisa dilihat kita tidak menemukan worm di komputer ini. Artinya kita tidak memiliki malware di komputer ini. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Linux. Nah, Linux ini merupakan alat untuk security yang berbasis OS Unix ya, kayak Linux dan macOS. Nah, untuk itu kita perlu mendapatkan key-nya. Agar lebih cepat, saya akan kopas key-nya ya. Ada di sini. Nah, kita akan menggunakan command ini. Nah, sudah bisa dilihat ini key-nya sudah didapatkan. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan command ini agar kita bisa menambahkan Linux repository-nya. Nah, sudah dilihat sudah ditambahkan. Sekarang kita akan menginstal Linux-nya. Sedangkan kita bisa menggunakan sudo apt install
install Linux. Nah, sini bisa dilihat sudah terinstall. Di sini versinya adalah versi 3.0.7-1 ya. Nah, lalu kalau kita ingin melihat versinya menggunakan command, kita bisa menggunakan command linux show version. Ini bisa dilihat versinya 3.0.7. Nah, kita juga bisa menggunakan command sudo apt cache policy untuk memastikan bahwa untuk mengecek apakah ini merupakan file terbarunya atau versi terbarunya. Nah, sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Cache policy. Nah, bisa dilihat di sini versinya 3.0.7-1 ya. Bisa berarti artinya kita sudah memiliki versi terbaru dari aplikasi lain di sini. Kita juga bisa menggunakan sudo apt-get update atau sudo apt-get upgrade untuk memastikan kalau kita memiliki versi terbaru dari setiap aplikasi dan memiliki. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan sudo apt-get update atau upgrade untuk memastikan bahwa kita memiliki versi-versi yang terbaru. Sekian dari praktikum ini. Hari ini kita telah belajar mengenai mengkonfigurasi security features di Windows dan Linux. Kita juga sudah belajar caranya menginstal aplikasi-aplikasi di Linux dan cara mengupdate-nya ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.